Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbika lazi khalaq. Yang menciptakan apa? Melalui lidah suci Jibril, Allah menegaskan bahwa dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mungkin kalau kita mendengar kalimat ini pada saat ini suatu hal yang biasa, di mana ilmu kedokteran sudah mencapai taraf yang luar biasa tinggi, sudah mampu melihat sel-sel bakteri, bahkan mungkin yang akan datang mampu melihat berbagai macam jenis virus-virus yang mau tidak mau harus terus ditingkatkan, di-upgrade. Karena musuh manusia sekarang selain manusia itu sendiri adalah berupa makhluk-makhluk yang luar biasa kecil ternyata, yang mampu membunuh lewat aliran darah kita, lewat alat-alat organ di dalam tubuh kita, menyerang saluran pernapasan. Karena memang manusia hidup modalnya cuma satu, nafas. Mau alasannya terkena virus, mau alasannya terkena jantung, mau alasannya stroke, mau alasannya darah tinggi, mau alasannya ditabrak kereta, mau alasannya jatuh dari gunung, tetap alasan yang paling utama tidak bisa bernapas. Kalau sudah tidak bisa bernapas, ya sudah meninggal. Dan salah satu penyebab manusia tidak bernapas ini namanya virus. Dengan alat-alat canggih yang akan datang, mungkin kita bisa melihat macam-macam virus yang luar biasanya kalau di tangan orang yang salah ini akan dipergunakan sebagai senjata biologi. Jadi itu pentingnya agama. Bagi mereka yang tidak mempercayai agama, agama itu sebagai rem, sebagai pengekang hawa nafsu. Karena akal pikiran kita ini senantiasa menuju Allah. Hablum minallah, hati ini senantiasa menuju hablum minannas, di tengah-tengah. Ini hawa nafsu ini yang mendorong terus ke neraka nih, yang di bawah ini. Kalau tidak dijaga dengan baik, dengan lidah-lidah yang fasih, tidak hanya bisa mengeritik, mencaci maki pemerintah tanpa bisa melakukan apa-apa, berbuat makar di sana sini, bom sana sini. Dia tidak pikir itu yang kerja di hotel-hotel, di gedung-gedung KTP-nya apa? Islam bukan. Kalian telah meneteskan air mata tangisan ibu dan ayah di rumah-rumah orang-orang Islam juga. Itulah yang pikiran-pikiran sempit itu yang harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan mengingat kembali bahwa ada loh ini Al-Quran namanya, yang mampu menerangkan dari debu mikrokosmik, dari debu yang paling atom, diterangkan semua. Bahkan pada saat ilmu kedokteran belum mencapai taraf yang tinggi seperti ini, Allah sudah menerangkan baru pertama kali di Gua Hiro. Muhammad bukan seorang dokter, Muhammad bukan seorang ilmuwan, saintis, bukan, hanya seorang pedagang. Lalu tiba-tiba mendapat wahyu dari Jibril di Gua Hiro ketika dia berkalwa tentang kondisi Arab jahiliyah yang luar biasa. Jahiliyah mendapat ayat yang menerangkan bahwa bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Namun setelah diteliti ternyata benar. Ruh itu akan masuk ketika terjadi pergumpalan darah antara sperma yang masuk lewat ovarium, sudah membentuk suatu sel darah merah saja sudah bisa. Magic kan? Luar biasa kan? Jadi dari segi DNA saja kita sudah tidak mungkin lagi diciptakan dari kera. Asal muasal kita dari kera, atau kita
hasil perpaduan ovarium dan sperma, darah. Ya darah kera dengan darah manusia jelas berbeda. Keganasan iblis lanatullah yang membinatangkan manusia, itu yang akibatnya kasihan kalau saya melihat orang dengan intelijensia yang tinggi, dengan kemampuan karyanya yang hebat, tapi percaya kepada teori-teori yang sangat radikal. Itu yang namanya radikal seperti itu sebenarnya. Membinatangkan manusia, bukan memanusiakan manusia. Manusia dari kera, ada semacam zaman-zaman purba, homo sapiens segala macam. Karena kita kalah dalam perang salib, dan satu-satunya agama tauhid yang benar-benar tauhid akibat perbuatan kaum Bani Israel juga yang kerok dengan Nasrani yang bekerja sama hingga detik ini selalu mengadu domba Syiah dan Sunni. Mau adu domba 4 mazhab dari zamannya Sunni, mau adu domba juga dari mazhab Syiah yang terdiri dari 13 aliran. Tidak pernah mau bersatu. Kayak kalau bersatu kayak nggak asik. Mendingan perang aja walaupun saudara sendiri. Sampai sekarang begini keadaannya, kacau balau. Tapi untungnya pada saat Rasulullah sedang gundah gulana melihat perkembangan rahib-rahib yang luar biasa, bertafakurnya kepada Yahweh, Injil-Injil yang bertafakurnya kepada Bapa di surga. Al-Quran datang kan di ayat sebelumnya. Aku akan datang setiap bulan Ramadan. Mau dia umur berapa, kamu baca satu ayat itu aja nilainya luar biasa, lebih bernilai daripada 1000 bulan. Sekarang ada tidak yang bisa hidup lebih dari 1000 bulan itu rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Jadi nggak perlu khawatir sampai Al-Quran mengatakan seperti itu. Baik ulama yang mengatakan itu bentuknya makhluk ataupun sebagian ulama yang mengatakan bentuknya adalah sebuah kitab. Kembali lagi, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Logika-logika main-mainan semacam manusia dari kera, padahal Charles Darwin sama sekali tidak mengatakan manusia berasal dari kera. Dia hanya mengatakan volume otak manusia dengan kera itu ada di tengah-tengah yang hilang. Kok kenapa bisa? Apakah mungkin dia dalam tanda garis besar, apakah mungkin sebenarnya kita ini berasal dari kera? Karena volumenya ini, jika diurut-urut ini, jika yang di tengah-tengah itu ditemukan, itu akan terjadi semacam jawaban manusia itu berasal dari mana. Pada intinya memang biang kerok juga, dia hanya ingin mungkin namanya terkenal di dunia ilmuwan atau bagaimana. Jadi kita percaya manusia berasal dari kera. Manusia berasal dari segumpal darah, sperma dan ovarium yang bersatu. Sekarang kita lihat aja darah kera sama darah manusia jelas berbeda. Karena kalau kita tabrakan, kita bisa minta darah kera, ya tidak bisa. Kita butuh donor darah dari manusia juga, pun begitu kera. Kalau kecelakaan bisa dia dapat darah dari manusia? Tidak bisa, karena berbeda. Makamnya berbeda. Genetiknya berbeda. Bisa jadi gila. Manusia nanti bisa jadi kelakuannya seperti kera. Kalau dipaksakan pun kera juga nanti kelakuannya bisa jadi seperti manusia. Begitu. Jadi luar biasa. Muhammad bukan seorang ilmuwan, bukan seorang ahli biologi, ahli fisika. Dia hanya seorang pedagang, namun mendapat wahyu menceritakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi, baca. Kau kan lagi membaca alam semesta ini Muhammad. Kau kan lagi membaca alam ilmu sosialnya ini Muhammad. Kau berusaha menentukan hawa nafsu, membaca nih. Manusia berasal dari segumpal darah. Ujar Allah lewat mulut malaikat, dia bilang sangat-sangat suci. Ayat surat Al-Alaq, surat yang sangat favorit, karena mau tidak mau orang Islam harus pintar. Sangat saya gemari, sangat saya suka. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim.